Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, seluruh teman-teman di Indonesia, perkenalkan nama saya Devi Andri Taslim atau yang biasa dipanggil Devi. Saya saat ini bekerja di Qatar sudah selama 13 tahun. Saya bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi yang berbasis di Doha, Qatar, dengan memiliki banyak anak perusahaan di negara-negara lain. Sebelum bekerja di Qatar, saya bekerja di Indonesia selama 15 tahun di berbagai bidang industri. Kemudian mungkin pertanyaan paling penting adalah bagi teman-teman, kenapa saya sebagai seorang profesional mau bekerja di luar negeri? Jadi ada banyak hal sebenarnya. Mungkin nanti teman-teman akan membuat justifikasi sendiri kenapa teman-teman mau bekerja di luar negeri, dan setiap orang pasti akan berbeda-beda. Buat saya salah satunya yang paling utama adalah tantangan, karena bagi saya seorang profesional, setelah dia mencapai titik tertentu di Indonesia, dia akan membutuhkan tantangan lebih jauh. Dan buat saya tantangan lebih jauh adalah bekerja di luar negeri, di mana saya akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat lebih internasional. Jadi saat ini kalau di Indonesia saya bekerja menangani permasalahan keuangan dan pajak untuk Indonesia saja. Dengan bekerja di Qatar, saya bekerja di headquarters dari perusahaan internasional yang juga menangani kasus-kasus perpajakan di seluruh dunia. Itulah salah satu. Dan tentunya juga adalah untuk mencari hal-hal yang lebih baik buat saya sendiri dan keluarga, mencari pengalaman, mencari pendidikan, dan tentunya menambah wawasan bagi keluarga bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai profesional Indonesia juga bisa sukses di tempat lain. Kemudian mungkin yang suka ditanya juga, bagaimana sih cara kerja di luar negeri? Ada banyak cara mestinya ya. Pertama adalah dengan cara bekerja di perusahaan asing yang memiliki cabang di luar negeri. Jadi banyak teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing Indonesia yang memiliki headquarters atau cabang di luar negeri, kemudian akan melakukan transfer ke luar negeri. Itu salah satu cara. Cara lain tentunya adalah memasukkan CV, baik melalui direct maupun headhunter. Kelihatannya executive search atau headhunter lebih baik karena mereka punya direct connectivity dengan orang-orang yang membutuhkan di luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara berkomunikasi dengan para kolega-kolega atau saudara-saudara yang berada di luar negeri yang bisa memberikan informasi mengenai peluang-peluang yang ada di luar negeri. Juga yang lain adalah dengan cara belajar di luar negeri juga bisa. Artinya biasanya kalau kita kuliah di Kanada misalnya, setelah kuliah di Kanada kita diberikan kesempatan untuk bekerja di Kanada selama 3 tahun berdasarkan izin kerja. Setelah kita selesai kuliah kita bisa melamar ke pekerjaan itu. Jadi ada banyak sekali cara. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana cara kerja di luar negeri. Kalau secara umum setelah saya amati 13 tahun di luar negeri adalah yang utama adalah pengalaman kerja. Jadi dibutuhkan teman-teman memiliki pengalaman kerja di perusahaan-perusahaan yang bersifat internasional, karena mereka akan lebih nyaman dan lebih tenang kalau mereka meng-hire orang-orang yang dulunya bekerja di perusahaan multinasional juga. Dan setelah Anda memiliki pengalaman, tentunya Anda memiliki skill. Skill itu bisa berasal dari macam-macam caranya. Bisa Anda belajar dari university, bisa Anda belajar dari sertifikasi. Kalau Anda mau fokus, misalkan Anda seorang accountant, Anda bisa mengambil certified public accountant. Kalau Anda financial, Anda bisa mengambil certified financial analyst. Anda seorang IT auditor, Anda bisa mengambil certified internal auditor. Dan biasanya dengan memiliki sertifikasi dari lembaga-lembaga internasional di US atau di UK, tingkat penerimaan dari perusahaan-perusahaan di luar negeri akan lebih tinggi. Tapi ada juga cara, yaitu Anda dengan terus menambah edukasi, baik misalkan S1 di Indonesia, S2 di luar negeri. Dengan begitu networking dan
view Anda untuk internasional jauh lebih luas. Juga yang paling penting setelah Anda punya pengalaman kerja, setelah Anda punya sertifikasi, tentunya Anda harus memiliki kemampuan dalam berbahasa asing. Berbahasa asing intinya pastinya bahasa Inggris, karena dari pengalaman saya, semakin bagus level bahasa Anda, bahasa Inggris, bahasa Arab, mungkin bahasa Cina, bahasa Perancis, maka akan semakin mudah bagi Anda untuk meniti karir di perusahaan-perusahaan internasional di luar negeri. Karena mereka akan sangat mengapresiasi juga kalau kita memiliki nilai tambah dengan memiliki skill untuk berbahasa asing selain bahasa Inggris. Dan tentunya Anda juga harus melengkapi dengan dokumen-dokumen pribadi yang harus diberikan kepada perusahaan yang akan menerima Anda bekerja. Dokumen pribadi biasanya ijazah, kemudian sertifikasi dari seminar-seminar atau pengalaman-pengalaman Anda sebelumnya, sertifikasi dari lembaga internasional, atau juga Anda punya portofolio. Kalau Anda seorang musician atau artis, portofolio inilah akan sangat menjadi sebagai jurnalis, tulisan-tulisan Anda itu akan menjadi consideration utama dari perusahaan-perusahaan untuk menerima Anda. Yang lain tuh pastinya orang suka nanya, apa sih enaknya di luar negeri, gitu? Apa sih nggak enaknya di luar negeri? Artinya bagaimana suka duka bekerja di luar negeri. Suka duka, saya mulai dengan dukanya dulu deh, ya kan? Dukanya dulu adalah bahwa kita jauh dari keluarga, pastinya. Bahwa orang tua kita di Indonesia, kemudian kayak kita dari Doha mau ke Indonesia kita harus terbang 9 jam. Padahal waktu kita di Indonesia mau ketemu orang tua paling jauh kita setir dari Bogor Jakarta 1 jam gitu kan. Sementara di sini 9 jam, kemudian kita mengeluarkan biaya. Itu duka nomor 1 ya. Nomor 2 tentu kita kehilangan teman-teman di Indonesia. Kemudian yang juga penting adalah kita harus menyesuaikan dari awal lagi, so we start the living from zero. Ini yang sangat berpengaruh sekali kepada kehidupan kita sehari-hari. Dan juga faktor makanan, juga biasanya kita makan Indonesia dengan sangat mudah, ini enggak. Faktor sosial juga sangat terpengaruh, artinya Indonesia kita tidak perlu menyesuaikan diri. Di sini kita mulai dari nol lagi untuk penyesuaian diri, tidak hanya karena kita bergaul dengan masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Kemudian dukanya banyak. Tadi dukanya, sekarang sukanya. Sukanya paling banyak karena ya tentunya nomor 1 kita mendapatkan kompensasi yang jauh lebih baik daripada Indonesia tentu. Kalau kita nggak lebih baik, ngapain ke luar negeri kan? Kemudian sukanya adalah bahwa dengan penghasilan ini kita bisa menyekolahkan anak-anak kita ke tempat-tempat yang kita anggap lebih baik dari kita. Kemudian juga bahwa kalau dari Qatar ini kita mau travel ke Eropa, itu tentunya kalau kita suka berjalan-jalan, itu tentunya akan lebih mudah karena lebih dekat. Kemudian bahwa dengan secara tidak langsung kurikulum vitae kita atau pengalaman kerja kita akan semakin membaik dengan adanya pengalaman kita di Qatar. Artinya kalau kita nanti kembali ke Indonesia, begitu mereka melihat bahwa kita pernah kerja di luar negeri, biasanya perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan-perusahaan yang orientasi asing, mereka akan lebih senang untuk menerima ya. Kemudian juga hard currency, kita mendapatkan uang dalam mata uang asing, yang tentunya ini akan lebih punya daya tahan dan lebih internasional diterima di seluruh dunia. Oke, yang terakhir adalah saya akan membagi tips-tips sukses buat teman-teman Indonesia. Mungkin tips sukses buat orang-orang tuh berbeda-beda. Tapi kalau buat saya tips sukses itu adalah bahwa kita pada saat pindah ke luar negeri jangan menganggap bahwa kita sudah jadi jagoan, bahwa kita harus mulai dari nol lagi. Ya, mungkin kita punya skill, tapi belum tentu skill kita itu langsung adaptable. Jadi kita harus membaca, rajin berkomunikasi, siap belajar lagi. Juga kalau terjadi, itu yang nomor 1. Yang kedua, jika ada perbedaan-perbedaan kecil dengan apa yang kita lakukan di Indonesia, jangan dibesarkan. Misalkan kayak misalnya di sini hari Jumat bekerja, hari Jumat libur, di Jakarta hari Jumat bekerja, itu perbedaan yang paling kecil ya. Itu bukan jangan jadikan itu suatu hal yang jangan dibesar-besarkan. Kemudian tips yang lain adalah
Kita di sini jauh dari keluarga, tapi kita di sini punya teman-teman seperti saya di perusahaan saya, ada kelompok orang Indonesia. Itulah teman-teman yang akan jadi social support system kita, yang akan mensupport kita meskipun jauh dari keluarga. Jadi teman yang dekat itu akan menjadi lebih berarti daripada saudara yang jauh, karena kalau terjadi apa-apa mereka akan menolong kita. Tips sukses yang lain adalah bahwa di sini kita harus tahan uji, artinya bahwa kita persaingan juga akan lebih ketat karena persaingan kita adalah orang-orang yang berasal dari banyak negara. Jadi itu yang kita harus selalu belajar dan belajar lagi. Jadi demikianlah sekilas mengenai sharing saya mengenai pengalaman kerja di luar negeri, terutama dalam hal saya adalah dari Doha dan dari Doha di Qatar. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan, jika ada yang salah juga mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih. Semoga teman-teman sukses dalam membina karir selanjutnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.